Kalau segala sesuatu dilakukan pakai hati, dengan hati, itu insya Allah tetap happy. Kebutuhan kemandirian ekonomi bagi perempuan itu sangat dibutuhkan. Kita juga ada kewajiban, ada tanggung jawab kepada masyarakat, kemudian juga kepada negara gitu ya, yang saya juga tidak boleh mengabaikan itu. Jadi ketika berproses dengan anak-anak muda itu sama saja sebenarnya kita menyiapkan masa depan bangsa. Jadi apapun ketika itu amanah, saya akan serius, akan all out, akan memperjuangkan, akan menjalankan sebaik semampu saya. Apa kabar pemirsa? Senang rasanya program Proaktif kembali menyapa Anda. Selama 30 menit ke depan, kita akan mengajak Anda mengenal lebih dekat salah satu wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam Proaktif, tentunya bersama saya Septiana Devi. Hari ini kita akan mengikuti agenda dari anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Tazkiatul Mutmainah. Apa saja agenda beliau? Karena kita mengawali agenda beliau hari ini dari Kabupaten Tegal. Nanti kita juga akan kulik sisi lain dari sosok Ibu Tazkiatul Mutmainah. Ikuti terus kebersamaan saya hari ini tentunya dalam Proaktif. Beliau adalah Ibu Tazkiatul Mutmainah. Legislator yang berasal dari Dapil Jateng 1 yang meliputi Kota Semarang. Kita pun diajak saat beliau berada di Kabupaten Tegal bersama ribuan kader dan pengurus Fatayat Nahdlatul Ulama dalam rangka pelantikan pengurus Fatayat NU Tegal. Sebagai Ketua Fatayat NU Jawa Tengah, beliau terus berkomitmen membesarkan Fatayat NU semakin dekat dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Tazkiatul Mutmainah. Ibu, ini acara dari tadi pagi sampai sekarang siang ini baru selesai. Ibu melihat antusias Fatayat NU ini seperti apa, Ibu? Dalam acara ini pelantikan pimpinan cabang ya? Iya, jadi memang ini pelantikan pimpinan cabang Fatayat Kabupaten Tegal yang dihadiri oleh sekitar 3.500 orang. Ini merupakan momentum yang tepat gitu ya, Mbak, untuk memotivasi pengurus yang baru dilantik juga anggota Fatayat yang ada di Kota Tegal ini agar mereka bisa mengambil peran serta berkontribusi positif pada masyarakat. Kasus-kasus yang dan persoalan yang ada di masyarakat ini kan banyak, terutama yang karena Fatayat NU ini adalah badan otonom NU, di mana segmennya itu adalah perempuan muda usia 20-45 tahun, yang kebetulan saya menjadi ketuanya untuk tingkatan Jawa Tengah. Jadi saya sangat ingin Fatayat NU itu benar-benar bisa menjadi bagian yang memberikan solusi. Persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan ini kan banyak, mulai dari AKI, AKB seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian angka kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, kemudian belum lagi tentang pernikahan anak yang di Jawa Tengah ini angkanya cukup tinggi. Jadi Fatayat NU harus benar-benar hadir, apalagi di Kabupaten Tegal ini Fatayat NU-nya itu kan sudah sampai ke level bawah, tidak hanya di level desa tapi sudah sampai ke RT RW. Jadi ini menjadi struktur dan menjadi perangkat yang cukup bagus untuk kemudian membantu program-program pemerintah itu tadi untuk membantu penanganan dan penyelesaian persoalan-persoalan terkait perempuan dan anak khusus. Tapi apakah sekarang sudah cukup dirasakan manfaat kehadiran dari Fatayat NU itu untuk masyarakat? Insya Allah sudah. Jadi ada banyak program yang dilakukan oleh teman-teman Fatayat. Misalnya untuk penurunan angka stunting, Fatayat NU itu ada program namanya Sambung Simbok Sambang Bocah, di mana teman-teman Fatayat itu akan memperhatikan, akan melakukan pendampingan kepada ibu hamil sampai mereka
bagaimana agar mereka rutin periksa, kemudian mereka kapan melahirkan, kemudian juga bagaimana nutrisi yang akan diberikan kepada anaknya, kemudian nutrisi yang dikonsumsi juga oleh ibunya, itu diantaranya. Kemudian untuk penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Fatah NU ada namanya LKP3A. Sebenarnya banyak kasus yang juga diadvokasi dan dikawal oleh Fatah NU, bahkan ada beberapa kasus yang sudah sampai ke pengadilan dikawal. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya sudah dirasakan perannya yang cukup besar ini ya untuk masyarakat, apalagi tadi di tingkat RT RW pun sudah ada ya Ibu Sudah ya. ada. Oke, harapan Ibu ke depan dengan adanya pimpinan yang baru ini apa Bu? Ini untuk periode 2022-2027 ya? Ya, saya sangat ingin di kepengurusan yang ini akan bisa melanjutkan yang sudah ada, juga bisa membuat terobosan-terobosan yang baru. Karena untuk urusan struktur sudah selesai, tetapi untuk program juga jangan sampai hanya program-program yang rutinitas, tetapi sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya, sehingga bisa memanfaatkan potensi anggota yang begitu banyak sampai puluhan ribu. Belum lagi untuk potensi profesi, kan Fatah NU itu banyak sekali dalam profesinya, ada yang pendidik, ada yang juga politisi juga ada juga yang dosen, ada juga yang pengusaha, ada yang ibu rumah tangga. Nah ini saya berharap bisa bersinergi untuk bisa melakukan terobosan program sehingga bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Oke, kita tunggu terobosannya dan nanti program-program yang dilanjutkan ya dari tahun sebelumnya, semoga lebih baik lagi. Dan hari ini kita akan ikuti agenda dari Ibu Taskiatul. Setelah ini kita lanjut kemana Bu? Kita akan ke kelompok ternak di Semarang. Oh di Semarang ya. Siap nggak ini? Siap dong ya. Kemudian juga nanti kita akan ketemu dengan anak-anak muda yang ada di Semarang untuk talkshow. Oke, baiklah. Sampai Kita malam akan nggak apa-apa? sampai malam. Oke, Oke. kita akan ikuti agenda dari Ibu Taskiatul Mutmainah, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita langsung meluncur ya Bu ya. Sebagai salah satu perempuan yang berhasil duduk di kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah, politisi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini tidak menyia-nyiakan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dalam pemilu legislatif tahun 2019 lalu dilakukan dengan melaksanakan tugas kedewanan dengan sepenuh hati dan memperjuangkan aspirasi mereka melalui berbagai kegiatan. Pemirsa, kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol ya dengan Ibu Taskiatul Mutmainah, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah atau yang akrab disapa Bu Iin. Betul ya Ibu ya? Betul, Mbak Devi. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Bu Iin. Bu Iin, kalau kita mengikuti agenda dari Ibu padat sekali ya. Ini hari ini aja belum kelar ya Bu ya agendanya ya? Baru satu. Masih ada 3 lagi. Dari sekian banyak agenda pemirsa ya. Ini Ibu gimana rasanya menjadi anggota Dewan Wanita dengan segitu banyak aktivitas? Kalau saya sih menjalani semuanya dengan enjoy, dengan happy. Jadi apapun yang menjadi tanggung jawab kita, ya kita jalani dengan niat untuk apa ya? Satu, pengabdian. Kemudian kedua, ya untuk eksistensi mungkin ya Mbak ya. Jadi biar tidak merasa capek gitu. Oke. Jadi kalau segala sesuatu dilakukan pakai hati, dengan hati, itu insya Allah tetap happy. Ada kepuasan tersendiri nggak sih Bu ketika menyapa masyarakat, bertemu langsung dengan masyarakat? Oh iya, tentu saja. Jadi sebelum menjadi anggota dewan itu kan saya aktivis ya. Jadi sudah dari remaja saya itu aktivis. Jadi sudah menjadi hal yang tidak asing lagi gitu kalau melakukan pendampingan, melakukan pemberdayaan masyarakat, kemudian ketemu dengan masyarakat itu memang sudah sehari-hari. Apalagi setelah saya menjadi anggota dewan itu menjadi sebuah kewajiban. Artinya apa? Ketika bertemu dengan masyarakat kan saya bisa tahu langsung permasalahan apa yang sekarang sedang dihadapi, kebutuhan apa yang sedang dihadapi. Karena menjadi wakil rakyat itu artinya mengetahui kebutuhan, kemudian mengetahui permasalahan, lalu itu tentu menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan. Sejauh ini aspirasi apa Bu yang sering dikeluhkan masyarakat? Kalau masyarakat, karena saya dapil di Kota Semarang ya, sebagian itu misalnya untuk guru-guru swasta itu tentang kesejahteraan.
Kemudian untuk para perempuan itu terkait dengan perekonomian mereka. Karena kebetulan saya aktivis perempuan, jadi kebutuhan kemandirian ekonomi bagi perempuan itu sangat dibutuhkan. Jadi beberapa program saya kemarin memang antaranya adalah pelatihan untuk meningkatkan skill mereka terkait untuk mereka berani untuk membuka usaha gitu. Termasuk juga bagaimana akses mereka, misalnya untuk akses pelayanan ya, yang pemerintahan untuk akses kesehatan, kemudian akses ketika terjadi permasalahan administrasi, kemudian apalagi karena saya di Komisi E, konstituen saya kan tahu bahwa Komisi E itu diantaranya berhubungan dengan dinas sosial. Jadi misalnya kayak bantuan-bantuan yang kadang tidak tepat sasaran, itu juga masuk ke kami. Jadi misalnya orang yang dianggap mampu ternyata masih dapat, sementara orang yang benar-benar sebenarnya itu nggak mampu tapi malah terlewatkan gitu. Dan ini sudah kita sampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan ini tentu sebagai bahan untuk mengevaluasi satu pemutakhiran data, kemudian juga untuk kemudian distribusi bantuan itu agar tepat sasaran. Oke, baiklah. Ini kayaknya sibuk banget ya kalau dengar Ibu cerita gitu ya pemirsa. Anggota Dewan iya, aktivis iya, kemudian keluarga pun iya ya, karena kalau saya lihat di sosial media dari Bu Iin ya, ini aktif sekali di sosial media pemirsa ya. Juga sih. Sama kayak Mbak Devi lah kayak. Ini selalu ada waktu untuk keluarga, terus berfoto bersama keluarga juga. Gimana bagi waktunya Bu Iin antara pekerjaan, terus kemudian aktivitasnya dalam berorganisasi dan juga keluarga? Karena saya dari muda sudah aktif di sosial gitu ya, jadi itu sudah seperti secara otomatis apa ya Mbak, terbentuk gitu. Jadi sejak anak-anak masih bayi, masih balita itu sudah saya libatkan kegiatan saya di luar. Tapi memang saya sampai anak umur 5 tahun itu saya sengaja tidak mengambil pekerjaan yang saya terikat waktu. Karena bagi saya golden age anak sampai usia 5 tahun itu penting. Saya jadi harus mendampingi mereka. Jadi saya mulai aktif total di luar itu setelah anak-anak 3, saya punya anak 3 ya. Setelah anak yang paling kecil itu usia di atas 5 tahun. Jadi saya sudah mulai memikirkan karir saya gitu. Tapi sebelum-sebelumnya saya santai gitu. Saya tetap beraktivitas di luar, saya tetap aktif di organisasi, tetapi itu hanya sebagai sampingan, sebagai satu untuk ya karena saya passion saya di sana ya. Kemudian juga untuk eksistensi saya, kemudian juga untuk mengeksplor kemampuan saya. Tapi bagi saya anak-anak itu utama ketika anak-anak masih balita. Jadi dari kecil itu mereka sudah saya didik demikian. Jadi ketika ada kalau kesah, ada masalah itu nggak usah lari ke yang lain dulu deh, ke Umi dulu. Umi itu ada mau masalah apapun, bahkan ketika yang remaja sudah mulai ada urusan dengan lawan jenis gitu juga surhat gitu. Karena saya ingin jadi sahabat yang baik untuk anak-anak saya. Oke, jadi ini memang kayaknya jiwa mudanya yang bikin awet muda ya Bu ini. Enggak juga. Ibu ini kayaknya semangatnya luar biasa ya. Semangatnya itu kayak jiwa muda, kemudian dekat juga dengan anak-anak muda, termasuk sering juga memberikan penyuluhan-penyuluhan untuk anak-anak muda, Bu. Iya, karena gini Mbak, bagi saya pernah muda. Saya dulu ketua IPPNU, itu organisasi pelajar gitu ya, di mana anak-anak muda di tingkat Jawa Tengah. Dan saya bahkan dari ketua dari kabupaten, dari Blora gitu ya. Kemudian saya ke Jawa Tengah. Saya merasakan betul bahwa energi yang berlebih di anak muda ini harus disalurkan. Nah ini butuh saluran yang pas, ibaratnya keran nih. Keran ini ketika dibuka airnya sangat banyak, tapi kalau tidak disiapkan saluran nanti bisa sampai kemana-mana. Nah ini menjadi tugas kita bersama. Jadi kenapa saya lebih senang salah satu concernnya selain ke perempuan juga ke anak-anak muda ya, karena agar bisa menjadi tempat saluran itu, energi yang berlebih itu agar tidak ke hal-hal yang negatif. Kita kan tahu ya, di era digital ini betapa tantangannya sangat besar. Kalau kita tidak hadir, ya anak-anak muda bisa, meskipun saya melihat juga sebenarnya anak-anak muda sekarang itu mereka dengan mudah, dengan banyaknya akses
informasi dan sebagainya. Itu kan bikin mereka sebenarnya jauh lebih pintar dibanding dengan mudanya saya. Tuh. Dan bahkan mereka sebenarnya lebih bisa memfilter mana yang baik, mana yang kurang. Tinggal kita itu tadi menyiapkan kanal saja ya. Jadi ketika berproses dengan anak-anak muda itu sama saja sebenarnya kita menyiapkan masa depan bangsa. Luar biasa ya kontribusinya ini untuk masyarakat, untuk perempuan, untuk anak-anak muda juga. Setelah ini, Ibu berapa periode sih Bu di DPRD Provinsi Jawa Tengah? Saya baru periode pertama. Periode pertama? Saya, oh nyubi. Berarti 24 maju lagi Bu? Insya Allah. Untuk menjawab PR-PR yang mungkin masih banyak nih Bu. Insya Allah didoakan saja. Kalau saya sih orangnya mengalir ya Mbak. Jadi apapun ketika itu amanah, saya akan serius, akan all out, akan memperjuangkan, akan menjalankan sebaik semampu saya. Oke, setelah ini kita mau lanjut lagi pemirsa untuk meninjau kelompok ternak yang ada di Tembalang, Semarang Ibu ya. Usai dari Kabupaten Tegal, perjalanan kita berlanjut ke kelompok ternak di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang untuk mengecek ternak kambing hasil hibah aspirasi Ibu Taskiatul Mutmainah. Ketekunan dan komitmen dari kelompok tani untuk mengembangkan ternak kambing membuahkan hasil positif. Pemirsa, saat ini kita sudah sampai di Semarang dan langsung kita mengunjungi kandang ternak Sumber Makmur ya Ibu ya. Makmur 2. Sumber Makmur 2 bersama dengan Bu Iin dan juga Ketua Kelompok Ternak ada Pak Syafi'i ya. Kita sore-sore kesini nih Bu meninjau kambing-kambing. Total ada berapa kambing Bu? Ada 25 untuk kelompok ternak ini. Cuman yang di sini ada berapa Pak? 10. Yang lain di kandang yang mana? Di kandang Pak Suparman sama Pak Arif. Oh Pak, dia dibagi 3. Ya. Oke, jadi dibagi-bagi ya. Gimana Bu ngelihat ternaknya ini? Ya saya senang Mbak, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah itu kan ingin masyarakat berdaya ya, sesuai dengan apa yang mampu mereka lakukan. Jadi ketika asesmen, saya kan sempat menanyakan, kira-kira mau ternak apa nih antara pilihan kambing atau sapi. Dan Pak Syafi'i menyampaikan lebih mudah dan lebih bisa kami lakukan kalau itu kambing, karena kambing itu lebih mudah perawatannya, kandangnya, kemudian juga cepat beranak gitu ya Pak ya. Dan saya senang sekali karena apa yang awal kita sampaikan bahwa aspirasi ini memang harus benar-benar dibelikan bibit kambing, kemudian juga untuk kandang, ya alhamdulillah bisa direalisasikan. Karena memang kebetulan dengan dinas peternakan provinsi pun masih sering kesini ya Pak ya? Sering kesini dan biasanya sidak gitu. Dan itu buat saya malah lebih bagus. Artinya ketika semua mengawal aspirasi ini, ya akan lebih tepat sasaran. Akan benar-benar kita tahu bahwa ini dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang kita harapkan. Berarti sudah cukup puas ya Bu ya, dan aspirasinya tersampaikan dengan baik. Betul. Dan ini alhamdulillah sudah ada yang punya anak itu ada bibi-bibi. Cute banget itu. Semua. Berarti anaknya berapa? Ada 8. Oh alhamdulillah. Dua kandang ini udah ada 8 baby ya. Ada 8 baby kambing ya. Oke, kita ngobrol juga dengan Pak Syafi'i. Pak Syafi'i, gimana rasanya sudah diberikan kambing-kambing ini ya, hewan-hewan ternak sebagai ini salah satu sumber juga nanti untuk perekonomian warga yang ada di sini ya? Ya, saya sudah terima kasih, alhamdulillah saya merasakan bersyukur bisa harapan saya memang mau punya kambing, tapi ternyata Bu Iin sendiri bisa ngasih inspirasi saya, ngasih bibit kambing untuk diternak, dikembangkan secara beranggotaan dari kelompok Sumber Makmur 2 ini. Ya alhamdulillah anggota saya ya menerima semua. Masalah kendala merawat kambing itu banyak Mbak, itu penyakit kayak kadang dulu itu waktu baru mungkin kurang tahu ya, asal dari kambing sana pindah ke sini, kadang itu penyakit itu ada. Belajar dari yang tadi disampaikan bahwa ternyata ada 2 yang mati karena kena PMK, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Jadi mungkin perawatannya lebih intensif, lebih dicek
Kalau saya kan suka kucing ya Pak, saya kan merawat kucing Iya. gitu. Saya di rumah ada beberapa kucing gitu. Itu kan setiap hari pasti saya cek dia kondisi sehat apa enggak gitu. Dan harapan saya tadi merawatnya itu lebih, jadi pencegahan itu lebih baik dari pengobatan sehingga tidak terulang lagi ada yang sakit. Kemudian yang kedua harapannya juga ini bisa berkembang dari awal 25 ya, jantan 5 betina 20, ini nanti bisa berkembang, beranak pinak dan beranak pinak. Jadi bisa lebih produktif Iya. gitu. Dan bisa dirasakan manfaatnya Iya, ya, nggak hanya harus, untuk kelompok iya. ternak saja ya Ibu ya. Kan paling tidak untuk keluarganya dan syukur-syukur nanti bisa dikembangkan kan begitu. Amin. Oke, semoga sehat-sehat terus ya Bapak ya. Amin, ya. Kambing-kambingnya. Ya, saya minta seperti itu Mbak. Kambing Iya. yang sehat jenengan Betul. sehat, gitu. Karena yang merawat ini juga harus sehat dulu ya Bu ya. Ini yang merawat sehat dulu, Iya. baru kambingnya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Syafi'i. Terima kasih juga Bu Iin Iya, ya. sama-sama, Sudah Mbak. puas ya hari ini langsung melihat ya Bu ya. Alhamdulillah, Setelah dapat iya. laporan meninggal Iya, dua. karena harapannya ketika kita kunjungi terus sehat-sehat semua. Iya, amin. Provinsi laporannya Bu. Keluar dulu dari kandang kambing, kita doakan semoga setelah ini kambing-kambingnya tetap sehat dan semakin beranak pinak ke depannya. Seakan tanpa kenal lelah, usai meninjau kelompok ternak kambing, perjalanan kita berlanjut ke kawasan Genuk Semarang untuk bertemu dengan pemuda, anggota, dan pengurus IPPNU. Di tengah tantangan global yang tidak menentu, bangsa Indonesia membutuhkan generasi penerus bangsa yang kuat dan cerdas. Salah satunya adalah IPPNU. Ini seharusnya menjadi inspirasi kita semua. Kita dimudahkan dengan era digital seperti ini. Semua serba mudah. Transportasi, kita tidak perlu lagi nyegat angkot. Kita tidak perlu lagi datang ke pool bis. Kita tinggal pakai HP, pakai gadget, ojek online sudah cukup. Dan percayalah bahwa apa yang adik-adik tanam hari ini suatu saat adik-adik akan bisa menang. Minimal itu menggembleng mental kita. Semakin banyak tantangan yang kita hadapi dan bisa kita selesaikan, itu akan menjadi pijakan yang kokoh kita mendengar. Kita tidak akan mudah jatuh ketika kita sudah dewasa. Dulu saya ya kadang ngeluh. Kadang ya, apalagi ketika wanita kita nggak ada uang, pusing. Tapi ya kita tetap dijalani. Ini yang kemudian mengapa kita. Adik-adik mau tidak mau harus menyiapkan diri. Suka atau tidak suka harus mampu bersaing, harus mampu berkompetisi. Meskipun sekarang ada namanya era kolaborasi, tapi namanya kolaborasi kalau kita tidak punya basic yang kuat, tidak punya kompetensi yang bagus, tidak punya skill yang bagus, ya, sama partner kita ya kita tetap aja nggak bisa setara. Kolaborasi itu kan partnership ya. Namanya partnership itu kan butuh sebuah kesetaraan, kemitraan. Tapi kalau kita grade kita di bawah partner kita ya, yang lainnya. Ini loh yang saya sangat inginkan dari kader-kader muda ini. Saya mulai keluar kandang, maksudnya kandang India. Dulu kan saya hanya di internal, kemudian saya di internal dulu, kemudian saya mulai keluar itu ikut di FKU Udara, ketemu dengan beberapa teman-teman lintas sana. Itu kemudian semakin mengasih saya, oh ternyata saya nggak ada apa-apanya, saya mungkin di NU lumayan nih saya. Tapi ternyata ketika saya ketemu dengan yang dari luar, aduh, mesin-mesin ke, itu yang kemudian memacu saya. Belum lagi kemudian masuk di komunitas yang lain. Saya kemudian pernah menjadi anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa. Susah kalau kesini.
Kalau segala sesuatu dilakukan pakai hati, dengan hati, itu insya Allah tetap happy. Kebutuhan kemandirian ekonomi bagi perempuan itu sangat dibutuhkan. Kita juga ada kewajiban, ada tanggung jawab kepada masyarakat, kemudian juga kepada negara gitu ya, yang saya juga tidak boleh mengabaikan itu. Jadi ketika berproses dengan anak-anak muda itu sama saja sebenarnya kita menyiapkan masa depan bangsa. Jadi apapun ketika itu amanah, saya akan serius, akan all out, akan memperjuangkan, akan menjalankan sebaik semampu saya.